langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 26 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami semua umat-Mu yang hadir di tempat ini, kami rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Namun kami terbatas dalam segala sesuatu dalam memahami akan firman-Mu ya Bapa. Oleh karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami agar ketika firman-Mu disampaikan, kami memberikan perhatian penuh pada kebenaran firman-Mu ya Bapa, agar kami dapat memahami, mengerti, dan kami laksanakan dalam hari-hari hidup kami. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Engkau sempurnakan persiapan hamba-Mu, agar apa yang disampaikan kepada kami semua dapat mengerti, dapat diperbaharui menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang berkenan kepada-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan, ampuni segala dosa salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Bapak Mama, kekasih Tuhan, bersyukur bahwa sekalipun cuaca yang begitu panas, tapi dari malam kemarin sore hujan turun dan sedikit dingin. Dari malam Bapak Mama tidur enak soalnya. Beberapa hari terakhir kalau semua merasakan suhu udara yang semakin meningkat, cuaca sangat panas, dan ini tidak hanya pada siang hari, tetapi pun juga pada malam hari. Kita tahu bahwa sejak dulu cuaca di wilayah kita ini memang panas, tetapi saya yakin kita sepakat bahwa sekarang ini udara menjadi semakin panas. Dan saudara, jika di antara kita yang bahkan sampai dengan tengah malam masih merasakan udara yang begitu panas, maka kita sama. Panas dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tetapi jika panas itu sangat berlebihan, akan berdampak tidak baik bagi makhluk hidup. Karena dampaknya akan ada kemaluan yang berkepanjangan. Tidak hanya menyebabkan suhu udara yang semakin tinggi, tetapi juga terjadi kelangkaan dalam hal ketersediaan air. Dan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk kebutuhan lainnya. Kalau misalnya ketersediaan air itu berkurang. Dan saudara-saudara yang terkasih, apalagi kebutuhan, misalnya tentang pertanian, peternakan. Kalau petani tidak punya air, maka lahan pertanian tidak bisa digarap. Kalau lahan tidak bisa digarap, maka manusia tidak memiliki bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan kelaparan. Itu pasti. Kita akan mengalami kelaparan. Dan saudara yang terkasih, tidak ada yang baik di dalam peristiwa kelaparan. Jika kampung halaman tidak bisa memberikan makan,
mau tidak mau penduduk harus melakukan perjalanan keluar ke tempat-tempat yang masih memiliki ketersediaan bahan pangan. Dan saudara, kalau kita pernah merasakan lapar oleh sebab tidak tersedia makanan untuk memenuhi kebutuhan kita, maka saudara mungkin cerita ini akan membawa ingatan kita kembali ke masa lalu. Cerita ini akan membawa kita pada keadaan yang mungkin pernah kita alami. Papa Mama kekasih Tuhan, Ishak dan keluarga, mereka sedang mengalami masa kekeringan dan kelaparan. Itu kalau kita baca dalam bacaan keseluruhannya. Mereka mengalami kelaparan, dan jalan yang harus dipilih yaitu mereka harus merantau, harus keluar dari kampung halaman mereka. Dan saudara, dalam tuntunan Tuhan, Ishak dan keluarganya menuju ke Gerar. Sebab di Gerar itu ada ketersediaan bahan pangan. Di Gerar itu hidupnya baik. Kenapa harus ke Gerar? Karena Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Sebelum di Mesir, pergi saja ke Gerar. Dan di Gerar dia diterima dengan sangat baik, sehingga Bapak Mama saudara yang terkasih, Ishak dan keluarga yang di kelompok-kelompoknya bisa menanam dan mereka bisa menikmati hasil yang baik di sana. Dan di hadapan orang Gerar, Allah menunjukkan betapa Allah memelihara Ishak dan keluarganya. Kalau kita baca dalam bacaan ini dikatakan bahwa ketika mereka ada di Gerar, mereka menjadi orang yang kaya. Karena Ishak bekerja, dia bekerja dan banyak hasil, sehingga banyak orang-orang Gerar yang menjadi iri hati. Mereka melihat bahwa bos lebih banyak, bahkan bosong peternak semakin bertambah-tambah, bosong orang semakin bertambah-tambah. Dan pada akhirnya dengan iri hati, dengan kecemburuan, orang-orang Gerar mengusir Ishak dan keluarganya. Bapak Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Filistin atau Gerar ini cemburu. Akibatnya Abimelek menyuruh Ishak pergi meninggalkan wilayah itu. Saudara-saudara yang terkasih, Ishak meninggalkan wilayah yang ditinggalinya dan berjalan menuju ke lembah Gerar. Bersama dengan kelompoknya dia kembali mendirikan kemah di lembah itu. Dan oleh karena banyak anggota kelompok, banyaknya ternak-ternaknya, maka Ishak mulai mencari sumber-sumber air untuk bisa dapat memenuhi kebutuhannya. Sumur digali di Esek, sumur digali di Sita. Dan saudara yang terkasih, bacaan memberikan keterangan bahwa sumur-sumur yang digali itu banyak air yang keluar, airnya sangat banyak. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, sejarah mengatakan sumur-sumur ini ditutup oleh orang Filistin. Ketika Ishak dan keluarganya pergi, mereka kembali menggali dan air yang begitu melimpah. Tetapi orang-orang di Esek dan juga di Sitna, mereka juga menjadi cemburu dan membilang, itu kita punya. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, bayangkan bahwa mereka tidak pernah pergi untuk menggali. Ketika Ishak pergi dan dia gali, dapat air, lalu bilang itu kita punya. Kalau itu yang terjadi di kotong-kotong Karmana. Jadi kotong sudah pindah dari satu tempat datang di satu tempat yang asing, lalu mencoba untuk melanjutkan hidup di situ. Lalu mereka menggali sumur-sumur yang sudah pernah ditutup. Karena orang-orang melihat bahwa air yang melimpah, lalu dong klaim bahwa itu kita punya. Jadi segera bergeser. Marah ke Sonde. Pas bakalan ini.
buku atau barufu karena kota merasa bahwa mungkin kota yang menemukan, apalagi sejarah mengatakan bahwa ini dia pun bapa Abraham dia gali di sumur-sumur. Saudara-saudara yang terkasih, tapi kota melihat apa respon dari Ishak. Seharusnya Ishak marah, tetapi respon dari Ishak, dia bergeser dari tempat itu. Pergi ke satu tempat, mereka bilang bahwa itu dong punya, dia bergeser lagi. Ishak memilih untuk melanjutkan perjalanan, menemukan tempat yang baru dan melanjutkan semua kegiatannya. Saudara yang terkasih, kondisi inilah yang membuat Ishak bertemu dengan tempat yang baru, yang menyediakan apa yang dia butuhkan termasuk air. Dia melanjutkan perjalanan tanpa bersedia untuk dipengaruhi oleh segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Dia selalu merusak itu hati. Kalau memang kosong bilang yang kosong pun, kosong bergeser. Pergi dari satu tempat, kosong bilang kosong punya, kami bergeser lagi. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, menarik kalau kamu baca ini bacaan. Tanpa Ishak sadari bahwa perjalanan yang berpindah-pindah itu sebenarnya ada dalam rancangan Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan, dan mungkin Ishak dan keluarganya juga tidak tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan ada tempat yang dimana dia harus berakhir, menduduki tempat itu, dan tempat itu kira-kira ada nama apa? Rehoboth, tempat yang lapang, tempat yang luas, dan di situ juga ada ketersediaan air yang berlimpah. Papa Mama kekasih Tuhan, saya rasa Ishak ini tidak mungkin dia tidak terganggu. Pasti sebagai manusia dia terganggu. Tetapi saudara, dia bertanggung jawab atas keluarganya dan semua yang ada di bawah kekuasaannya. Namun dia percaya kepada Tuhan dan membuat dia untuk tetap berjalan. Dia yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Kalau pada waktu itu Ishak berhenti dan dia marah, dia kecewa, dia putus asa, lalu menyalahkan Tuhan, tidak mungkin mereka dapat cepat-cepat tiba di lokasi sumur Rehoboth. Selain itu, Bapak Mama, Ishak tidak membiarkan dirinya diprovokasi oleh orang Filistin. Dia tetap menjadikan dirinya sebagai pengungsi yang sedang menjalankan rencana Tuhan. Dan dia bertanggung jawab terhadap banyak orang. Dan kalau misalkan kemarahannya itu tersulut, itu akan membahayakan dirinya dan anggotanya. Dan karena itu Ishak tidak boleh egois. Panggilan Rehoboth mengingatkan Ishak tentang pemeliharaan Allah, dan karena itu dia mengingat Allah ketika menamai sumur itu, yaitu Tuhan memberi kelonggaran. Rehoboth artinya Tuhan memberi kelonggaran. Tiba di tempat yang baru dan penemuan sumber air itu mengisyaratkan bahwa di sana ada kehidupan. Dan karena ada kehidupan, maka dia harus melanjutkan kehidupan bersama-sama dengan semua orang yang harus dia jaga. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, orang yang berjalan dan meyakinkan bahwa Allah menyertai perjalanan, dia tidak akan bersedia diganggu oleh apapun sepanjang perjalanannya. Bahwa di situasi yang baik Allah ada, di situasi yang buruk Allah ada, Allah tetap ada. Maka hidup bukan tentang tidak ada pergumulan, hidup bukan tentang tidak ada tantangan atau tidak ada masalah. Hidup itu tentang kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan. Amin, kok. Amin. Saudara yang terkasih, tapi terkadang atau merasa bahwa hidup ini tentang masalah, hidup ini tentang pergumulan, dan kita fokus ada pada pergumulan itu. Tetapi dari cerita ini mau memberikan pelajaran bagi kita bahwa hidup bukan
Dia Allah yang tidak pernah berkesudahan. Di saat yang buruk Dia tetap ada, di saat yang baik Dia juga ada. Saudara yang terkasih, kalau Allah menetapkan rencana, maka Allah akan bersama-sama dengan manusia menyelesaikan rencana itu. Perjalanan Ishak membuktikan bahwa dia dijanjikan sebagai penerus Abraham, satu-satunya yang akan mewujudkan keturunan Abraham seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi saudara, Abraham menunggu sangat lama sampai Ishak ada, dan jalan hidup Ishak itu tidak mudah. Jalan Ishak itu penuh dengan pergumulan. Jalan yang mudah, artinya saudara-saudara belajar dari perjalanan Ishak, saya mau bilang bahwa jalan yang mudah bukan satu-satunya penanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Kau jangan bilang bahwa kau hidup baik-baik saja, semua aman saja, itu berarti bahwa Allah ada. Kadang-kadang kau bilang, kenapa mereka penuh dengan persoalan? Kenapa itu keluarga penuh dengan pergumulan? Tuhan suka dan dong kok. Saudara yang terkasih, mari kita merubah punya pandangan bahwa Ishak ini juga ada dalam tuntunan Tuhan, tetapi banyak pergumulan yang dia punya hidup sudah muda. Itu berarti kalau kita belajar bahwa ini membuktikan, bukan berarti pergumulan ini Tuhan tidak ada, bukan berarti bahwa kita penuh dengan persoalan Tuhan tidak ada. Papa mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah membiarkan Ishak menjadi pengungsi sebab sedang terjadi bahaya kelaparan di kampung halamannya. Allah yang mengarahkan perjalanan Ishak. Allah mempertemukan Ishak dengan orang-orang Filistin di Gerar. Itu ayat sebelumnya. Dan itu untuk membuat mereka melihat bagaimana Allah memelihara hidup seorang pengungsi yang mau bekerja keras di negeri asing. Keberhasilan inilah alasan kenapa Ishak harus berpindah ke lembah Gerar, supaya orang Filistin harus melihat bahwa Allah itu Allah yang sempurna, Allah yang penuh dengan kuasa. Dan orang Filistin cemburu dengan apa yang didapati oleh Ishak, sekalipun dia sebagai pengungsi, tetapi kekayaan bertambah secara luar biasa. Kita baca di ayat sebelumnya, Ishak sudah membuktikan pemeliharaan Allah atas hidupnya. Maka papa mama kekasih Tuhan, ketika Ishak harus meninggalkan tempat itu, dia tidak khawatir ataupun juga marah secara berlebihan dengan apa yang dia alami. Bukankah Allah sudah membuktikan penyertaan Allah? Orang yang sudah mengalami pemeliharaan Allah semestinya tidak terganggu dengan tantangan-tantangan dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Maka saudara, sekalipun Ishak mengalami penolakan, sumber air yang digalinya diambil, ia tidak berkecil hati. Sama seperti Ishak, orang percaya juga mengalami banyak sekali pergumulan, termasuk tentang makan dan minum. Saudara dan saya ada di tanah timur, rasanya sudah terlalu terlatih dengan kekeringan. Tetapi kondisi sulit yang terus-menerus kita alami tidak menakutkan kita, sekaligus mengajak kita untuk mari kita mengusahakan apa yang bisa kita usahakan berkaitan dengan ketersediaan kebutuhan pokok dalam hidup kita. Sebab saudara, tanpa itu semua kita akan mengalami masalah. Seperti Ishak, kita tetap yakini, percaya bahwa Allah menuntut saudara dan saya. Yang kedua, saudara yang terkasih,
Air adalah kebutuhan. Air adalah titik nadi, menjadi kebutuhan yang vital bagi manusia. Kalau Bapak Mama pernah mengalami kesulitan air di musim kemarau, berarti kita bisa ikut merasakan apa yang dialami oleh Isa. Betapa menyedihkan. Kita tahu bersama air adalah kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Air bersih yang tersedia secara cukup itu akan menolong manusia menjalani hidup yang sehat. Papa Mama, saudara yang terkasih, mari kita mengelola air yang adalah anugerah Tuhan. Air ini sudah tersedia bagi saudara dan saya. Air yang turun dari langit, air yang ada di bawah tanah, air yang ada di permukaan tanah, itu disediakan oleh Tuhan. Tetapi ketersediaan itu bukan berarti bahwa kita pakai sesukanya, lalu kemudian tanpa kita pelihara, tanpa kita merawat. Apalagi di Kupang ini, semua nama-nama tempat oe, Oeba, Oebo, Oepura, apa lagi? Oekabiti, Oesapa, Oetsala. Itu nama-nama tempat. Nama-nama tempat yang diberikan karena di situ dulunya ada sumber air. Makanya dinamakan Oe, air campur. Air melimpah di sana, sumber air di sana. Ketersediaan air, jadi kalau bilang Kupang, kota karang, tanah timur, karang yang tanah yang berbatu, tanah yang kering, tetapi sesungguhnya ada sumber-sumber air. Tuhan menyediakan bagi saudara dan saya, bagi kita semua, tetapi walaupun kita diberikan untuk hak untuk kita pakai, namun juga ada hak tanggung jawab dari saudara dan saya untuk kita jaga itu sumber-sumber air sedemikian rupa. Dengan kalau pemerintah kadang-kadang juga ada buat aturan yang sudah mulai buka lahan-lahan hutan untuk supaya para pengusaha bisa mendapatkan kayu-kayu dari sana. Ini pun juga kita harus sebagai masyarakat, kita juga harus perhatikan. Jangan hanya buka-buka lahan hutan saja untuk orang tebang sesuka hati, dan pada akhirnya air-air itu menyusut, sumber-sumber air menjadi kering karena sudah ada lagi pohon-pohon. Cara merawat adalah dengan kita menjaga kelestarian pohon-pohon yang sudah bertumbuh. Cara menjaga yaitu mari kita tanam pohon-pohon. Jaga sumber-sumber air supaya kita jangan mencemari dengan buang kita punya sampah-sampah yang tidak terkendali, yang merusak bisa gali lubang di kita halaman sendiri, kita kemas taruh di kali dan kita dibuang di kali. Padahal ini adalah sumber air untuk kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari, pakai bercuci, pakai bersiram, bahkan juga mata air yang bersih kita pakai konsumsi, makan dan minum. Tetapi terkadang kita sulit untuk mengelola sampah sendiri, kita dibuang di sungai-sungai, kita dibuang di laut. Bapak Mama, saudara yang terkasih, kalau Tuhan sudah memberikan, maka Tuhan pun juga memberikan tanggung jawab untuk memelihara. Jangan sampai kau menjadi lapar, mengalami kekeringan, karena sampai ada air yang kau tanya Tuhan, Tuhan kenapa, apa salah kami? Kau berdosa apa Tuhan? Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menghargai alam semesta ini yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan banyak kekayaan yang ada di dalamnya? Mari saudara, bijak-bijaklah
untuk memakai air. Bijak-bijaklah untuk memelihara alam semesta ini. Yang terakhir atau yang ketiga, Papa Mama kekasih Tuhan, manusia hadir di tengah-tengah dunia ini sebab ditugaskan oleh Allah untuk mengelola alam semesta. Itu yang dikatakan dalam Kejadian 1. Dengan demikian semua yang merawat sumber-sumber air itu sama dengan kita sedang memberitakan kepada dunia ini bahwa kami sedang melakukan perintahnya Allah. Kalau kotong bilang kotong menaati Tuhan punya perintah yang beranak cuculah, itu kotong sudah taati. Beranak cuculah dan usahakanlah bumi ini, nikmatilah, itu kotong sudah melakukan itu. Tetapi saudara-saudara, kotong beranak cucu, tapi kotong sendiri tidak pernah memberikan contoh untuk bagaimana kotong merawat alam semesta ini. Maka perintah yang satu pun juga mari kotong laksanakan untuk mengusahakan dan merawat. Di bulan lingkungan hidup ini kembali terus diperdengarkan kepada kita untuk mari kotong sama-sama melihat sumber-sumber air dan tetap jaga lestarikan itu. Kalau ada orang-orang yang di kota punya kampung halaman, air masih dipakai dengan gratis, kota masih pakai untuk segala kebutuhan-kebutuhan. Saya lihat di TikTok, ada orang yang beraktivitas segala hal dia bikin di sungai itu, dan di sungai itu betapa menyeburkan air yang banyak, air yang jernih dan bersih. Cuci sayur di situ, cuci daging di situ, cuci ikan di situ. Lalu ada yang komen bilang, segala aktivitas ada di situ, cuci segala macam di situ. Permisi ya, buang air besar di situ kesoni. Lalu ada yang komen bilang, kalau di kota Bungkana sama model begitu, kami akan menjaga kami pun air dengan baik, karena ada aturan-aturan. Bukan sama di Bosong, segala hal terjadi di situ. Mau BAB di situ, cuci pakaian di situ, ambil air untuk minum di situ. Saudara-saudara, saya nonton itu video dan lihat komen-komen. Itu artinya bahwa di kampung-kampung, di daerah-daerah, air masih dijaga. Bahkan seperti yang pendeta minggu lalu katakan di Alor itu, berusaha untuk tanam dan kemudian lestarikan tanaman-tanaman pohon-pohon supaya sumber-sumber air, mata-mata air itu pecah kembali. Dan itu dilarang. Ada hutan larangan, sampai boleh masuk sembarangan, apalagi tebang sembarangan. Kemudian pakai lagi bahwa kalau ada yang masuk sembarangan, buang sampah sembarangan, pasti akan sakit. Mama sebenarnya itu sudah begitu juga, tetapi supaya orang-orang menjadi takut. Kalau misalnya kalau buang sampah sembarangan, potong BAB sembarangan, buang air kecil besar sembarangan di situ, pasti pulang rumah sakit. Itu hanya sebagai aturan supaya kita menjaga kelestarian alam ini, jaga sumber-sumber air. Maka saudara yang terkasih, kita kali sepotong yang ada di sini, semuanya dengan muara. Mari kita jaga supaya air-air tetap ada. Kalau hujan turun, mata-mata air bisa pecah. Kalau bisa potong sampah sembarangan. Mungkin kalau bilang bukan potong yang buang, tapi orang-orang yang datang malam-malam tinggal lebo-lebo. Bagaimana caranya untuk supaya sampah-sampah jangan dibuang sembarangan di lintasan kali-kali kita? Bapak-bapak, saudara yang terkasih, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk kita tetap menjaga yang baik yang dari Tuhan untuk terus dilestarikan, dan juga jagalah kedamaian antara kita dengan kita, sebagaimana Ishak yang tidak mau terpengaruh dengan keadaan-keadaan sekitar. Dia sampai mau
Ketika domba lain dan dia disana mau menantang Bapa, tetapi dia diam dan dia bergeser. Jagalah kelestarian alam dan jaga kedamaian kerukunan antara hidup kita sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran dari Tuhan. Di biasanya kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya sedikit saja Tuhan, tapi Engkau yang berkati Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat dan boleh berguna dalam kebenaran kehidupan Tuhan. Di doa sembahyang kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai